Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, lewat Zoom ini Tuhan, biarlah Haleluya. Setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman. Sukacita yang daripada surga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Jackson yang sudah buka kita di dalam doa. Mari kita nyanyikan satu pujian, Saat Ku Menyembahmu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menutup untuk unmute-nya, dan kemudian kita akan nyanyikan bareng-bareng. Saat kamu romo kerja, saat cium kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran saat menyambut romo kerja, saat cium kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat jiwaku kerja, saat kamu bernyata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, Yesus,
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan kami boleh bertemu lagi bersama-sama dengan semua jemaat-Mu. Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, glory, haleluya. Syukur Tuhan, syukur, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadir di sini, Roh Kudus, umat dirimu. Kau baik, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Mu. Buka hati untukmu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untukmu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Iya. Apa kabar Ibu Lasmi? Sehat, puji Tuhan ya. Ini ada Ibu Meike, Ibu Pak Andika yang sudah masuk juga. Puji Tuhan. Selamat sore semua. Ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dengan puji-pujian, adakah yang mau menyampaikan kesaksian hari ini? Kalau ada yang mau menyampaikan kesaksian, boleh bisa raise hand gitu. Ini Pak Putra sebenarnya harus bersaksi ini. Ada istrinya baru melahirkan ini. Iya ya Pak Putra. Bagaimana pertolongan Tuhan ya Pak Putra ya. Ya, puji Tuhan. Ini ada jadwal untuk bersaksi Ibu, tapi sepertinya ibunya itu belum masuk ini. Ya, puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya. Apa baiknya Engkau Tuhan, dirimu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, dirimu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin, puji Tuhan. Yesus begitu baik ya, sehingga saya percaya kita semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan mau merenungkan firman Tuhan ya. Kita menyanyi satu pujian seperti wanita ya. Puji Tuhan ya, seperti wanita. Ini ada banyak wanita-wanita di sini ya. Lagu ini memberikan contoh buat kita ya. Di akhir daripada lagu ini dia katakan sampai akhir kita akan tetap melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baiklah seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik-baik sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia nanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti
wanita murah, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik bagiku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanmu, tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan di sore hari ini. Siapkan hati kita untuk kita belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengan hormat kami minta Pak Susanto buat berdoa untuk firman Tuhan kita sore hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Pasti balik. Abang mau ini. Ya. Ya, maaf. Ya. Bapa kami yang bertadam di dalam surga. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak bahwa Engkau bisa mempertemukan kita di dalam keluarga besar GSCA ini dalam sore ini untuk ikutin ibadah yang dibawa firman Tuhan dengan dari hamba Tuhan Pak Pendeta Heri. Ya, semoga di dalam pertemuan, di dalam ibadah itu, Tuhan beserta dalam lingkungan, walaupun hanya lewat dengan secara online. Saya yakin dan percaya atas kehadiran Tuhan Yesus dalam acara ini bisa berjalan lancar. Dan Tuhan kita juga berdoa untuk memberkati dalam keluarga jemaat ini semuanya. Supaya di dalam keluarganya ada damai sejahtera, sehat, dan dalam lindungan Tuhan kemanapun mereka itu berada. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Buat Bapak Santo yang sudah berdoa buat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius 7, ayat 24 hingga ayatnya yang 27. Sekali lagi, Matius 7, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Yang sudah mendapat boleh membacakan buat kita semua. Yang pertama dan kedua, Lukas 6 ayat 47 dan sampai ke 49. Sekali lagi, mari kita buka Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Yang sudah dapat boleh membacakan buat kita semua. Dan Injil Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Kami persilahkan. Siapa yang tergerak hatinya untuk membaca kebenaran? 3 ayat aja. 3 ayat di Matius, 3 ayat di Lukas. Silakan. Ibu harus matiin mic-nya. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas batu, di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Jackson, lanjut dengan Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Mari ya, silakan membacakan. 6 berapa tadi Bu Jen? Oke, berarti Ibu Marta ya. Lukas 6 ayat 47 hingga ayatnya yang 49. Silakan Ibu Marta satu keluarga untuk membaca firman Tuhan ya sore hari ini. Haleluya. Silakan. Lukas 6 ayat 46, 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya, terima kasih kepada Bapak Jackson dan Ibu Marta yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dari Matius, Injil Matius dan Injil ini berbicara tentang 2 macam dasar. Ya, jemaat Tuhan, orang bijaksana dan orang bodoh. Ya, di awal renungan saya beri tema orang yang bijaksana dan orang bodoh. Yesus memberikan perumpamaan mengenai pentingnya memiliki prinsip hidup yang benar. Sekali lagi, prinsip hidup yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan sangat penting. Kita mempunyai prinsip hidup yang benar. Banyak orang mempunyai prinsip hidup, tapi pertanyaannya apakah itu sudah benar atau salah? Kebenaran firman Tuhan datang di sore hari ini oleh karena prinsip hidup yang benar itu akan menentukan kekuatan dan keutuhan seseorang secara pribadi. Jadi sekali lagi, kalau prinsip hidup yang benar yang Tuhan ingin kita pegang, itu yang akan menentukan kekuatan dan keutuhan secara pribadi. Berarti diri kita sendiri akan mendapatkan kekuatan, bahkan bukan hanya kekuatan, keutuhan. Jadi kekuatan itu benar-benar penuh, full. Jadi tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagi yang menempatkan firman Tuhan sebagai prinsip hidupnya, bagi saya dan saudara keluarga besar GSJA Anugerah Serang,
yang meletakkan, ya, menempatkan firman Tuhan sebagai prinsip hidupnya, pastilah dunia ini tidak akan dapat menggoncangkannya. Hebat ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita memiliki prinsip hidup yang benar. Sebab apa? Dunia tidak bisa menggoncangkannya. Karena apa? Karena dibangun pada dasar yang kokoh. Ya, prinsip hidup yang benar pasti dibangun pada dasar yang kokoh. Pertanyaannya, sementara orang yang membangun prinsip hidupnya manusiawi akan hilang lenyap. Jadi, prinsip hidup yang salah atau prinsip hidup orang duniawi, dia pasti akan hilang lenyap seiring dengan berbagai cobaan dan goncangan yang datang menimpanya. Ya, jadi hati-hati bagi saya dan saudara yang tidak memiliki prinsip hidup yang benar, prinsip hidup yang kokoh. Karena apa? Seiring dengan berjalannya waktu, dia pasti hilang atau dia akan lenyap, bisa digoncangkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, pertanyaannya yang datang di sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, tentunya buat saya, buat keluarga gembala, buat keluarga-keluarga jemaat, buat pribadi. Mengapa perlu memiliki dasar yang teguh ini? Mungkin bisa kita memiliki dasar yang tidak teguh. Mengapa? Kalau kita memilih prinsip dasar yang teguh. Kata firman Tuhan, agar tidak digoyahkan oleh berbagai keadaan dan pengajaran. Jadi kita tidak bisa digoyahkan oleh berbagai macam keadaan. Keadaan ini perihal yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Misalnya kita sakit, keadaan saat kita sakit, keadaan saat kita kekurangan, keadaan saat kita kesepian, keadaan dalam saat kita tidak ada damai sejahtera. Tadi kata Pak Heri, wanita-wanita ini pujian tadi seperti wanita sampai akhirku menutup mata, ku tetap akan melayani Tuhan. Kata pujian tadi kita aminkan buat wanita-wanita GSJA ya. Haleluya. Haleluya. Inilah perihal yang sedang yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sakit penyakit, ya. Mungkin besok ya, apa yang harus kita. Besok kita mau membayar anak sekolah. Ya, itu keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat jemaat Tuhan yang suaminya bekerja 1 kali 24 jam, bahkan ambil lembur atau lagi berjauhan. Itulah keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu keadaan. Dan kita tidak akan goyah oleh berbagai pengajaran. Apa ini pengajaran? Pengajaran itu kalau kita lihat di kamus adalah proses atau peringatan-peringatan, ya, pergumulan-pergumulan, peristiwa-peristiwa yang kita alami seperti keadaan tadi atau yang kita lihat. Pengajaran-pengajaran sesat misalnya. Ya, sosial media kadang memberikan berita-berita hoaks yang tidak benar. Itu pengajaran-pengajaran, termasuk pengajaran-pengajaran. Bisa yang kita sudah lihat atau bisa yang kita alami. Kita alami ini artinya membuat suatu pelajaran bagi hidup saya bahwa ini pelajaran yang salah. Misalnya dalam bekerja, misalnya anak-anak sekolah dalam pendidikannya, anak-anak kuliah dalam perkuliahannya, dalam di kampusnya. Ada pengajaran-pengajaran yang mungkin mendatangkan hal-hal yang membuat kita sesat gitu loh, atau dalam kata lain tidak baik. Jadi agar tidak digoyangkan oleh berbagai keadaan dan pengajaran. Jadi kita perlu dasar yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Peristiwa yang terjadi ya, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu peristiwa yang sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu sejak kita dinyatakan menjadi negara yang merdeka, yang bebas gitu loh. Walau pertanyaannya, memangkah kita sudah benar-benar bebas?
Kalau secara Alkitabiah, secara kekristenan, kita bersyukur kita sudah bebas dari apa yang dimerdekakan dari apa yang namakannya kutuk dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah bebas? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bahkan di dunia pendidikan, ada salah satu teman saya, dosen, teman Ibu Marta juga di salah satu penyuluh, dia membahas tentang kemerdekaan. Apakah dunia pendidikan sudah dimerdekakan? Ya, pertanyaannya kembali lagi kepada diri kita, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, keluarga besar GSJA Serang, baik yang ibadah pagi dan malam ya. Kita akan melihat banyak kekurangan yang terjadi di bangsa ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang kadang kita membuat kita, kok begini ya pemerintah kita, wah kok ini bangsa kita. Tetapi mempunyai dasar yang teguh, disitulah kita tidak akan digoyahkan. Amin. Pengajaran apapun kita tidak akan digoyahkan. Kalau saya bisa katakan bahwa kita GSJA Anugerah Serang, mari dimulai dari diri kita sendiri. Artinya kita tidak membuat pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Tadi sempat sharing dengan Ibu Marta dengan Pak Jackson saat mereka datang ke rumah ya. Terima kasih ya. Kami sharing. Pengajaran-pengajaran, peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita kadang membuat kita kok berpikir bahwa bangsa ini belum dimerdekakan, sesungguhnya belum dimerdekakan. Tapi kita sudah di 76 tahun. Ya, sudah di 76 tahun loh kita dimerdekakan. Tapi kenapa kita belum bisa merasakan? Mari mulai dari sekarang firman Tuhan datang bahwa kita harus mempunyai dasar yang teguh sehingga apa yang dinamakan dengan keadaan, apa yang dinamakan dengan pengajaran-pengajaran, proses-proses, perihal-perihal yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita berdiri memiliki dasar hidup yang teguh, maka kita tidak akan digoyahkan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa saya dan saudara membangun dasar yang teguh ini? Tadi Ibu Jen sudah bilang harus mempunyai dasar yang teguh, biar tidak digoyahkan dari berbagai keadaan, berbagai pengajaran, peristiwa, perihal yang terjadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, tadi Pak Jackson, Ibu Marta sudah membacakan di Matius ayat 24. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dikatakan di Matius 24 apa? Dia menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana, dia menjadi orang yang bijaksana atau sifatnya yang tepat dalam menyikapi peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri atau dia hanya mendengar dengan berita. Jadilah orang yang bijaksana. Itu cara membangun dasar yang teguh, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Tadi Pak Jackson sudah membacakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, menjadi perenungan kita bersama, baik keluarga pastori, khususnya Bapak Gembala, saya yang suka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada Pak Andika, ada Pak Pendeta Mujiono, tadi maaf belum sempat masuk, tadi kami sudah saling WA. Mari saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang saya dikatakan Pak Andika, kita harus mengingatkan diri kita. Kita hanya menyampaikan, karena kita tidak akan menyampaikan saat kita menyampaikan saja, kita tidak melakukannya. Amin. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Kita tidak akan dekat, kita hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Bukan mungkin. Seperti itulah kebenaran firman Tuhan. Mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, kasih di dalam Yesus Kristus, di sore menjelang malam hari ini. Apa yang memberikan dasar teguh? Dasar yang teguh. Pastinya ada perbedaan. Dasar yang rapi. Dua perbedaan di sini. Dasar yang teguh sudah saya katakan tadi, tidak mudah karena dasarnya kata Tuhan
Mendirikan Pak Jackson sudah membacakan bersama Ibu Marta 2 dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi dasar yang teguh dan sangat mempunyai perbedaan yang luar biasa. Saat kita membangun rumah, kita memilih batu-batu yang baik ya, supaya berpikir berapa tahun ini kita bisa Tuhan izinkan berapa tahun kata firman Tuhan ya 70, 60, 70, 80 kasih anugerah, tetapi kita memiliki apa bangunan yang kokoh. Makanya firman Tuhan memberikan contoh ini. Atau dasar yang rapuh tadi begitu mudah rusak. Jadi orang yang tidak bijaksana masa mendirikan rumah di atas pasir meskipun rumah itu mewah. Jadi saat ada badai datang, dia pasti goyah dan rapuh. Dalam persoalan hidup seperti itu. Kita menjadi orang yang rapuh saat badai persoalan datang. Ya, sedikit kesaksian. Mungkin jangan Bu Jen cuma ngomong doang. Siapa sih tidak mengalami peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ada di depan mata di masa pandemi ini? Ya kami berdoa, misbah doa, kami bukan lebih memikirkan jemaat, karena kenapa? Ya itulah, karena kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa melihat keadaannya. Jadi kalau lihat di media sosial, oh iya, oh Ibu Ika sudah sehat, darahnya sudah turun, sudah divaksin ya Ibu Ika ya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu membuat kami juga merasa, aduh Bapak Putra sudah Ibu Putra maksudnya keluarga Bapak Putra sudah dikaruniai seorang putri. Bapak bilang, apa kita pergi nengok, kata Bapak gitu kan. Coba ditelepon, ya seperti itu. Seperti Ibu Jemima, keadaan Ibu Jemima. Ya jadi peristiwa yang ada di depannya membuat kadang kita bisa digoyahkan, tetapi kembali ke firman Tuhan karena kita mempunyai dasar yang teguh. Setelah kita berdoa, saya suka bilang, suatu hari Bapak berdoa ya Bapak berdoa tentang Ibu Jemima. Bapak berdoa Tuhan supaya Ibu Jemima sembuh sudah negatif. Nah, tapi Bapak tidak membaca status Ibu Jemima ya. Kalau saya kan rajin. Setelah amin saya bilang, Pak, Ibu Jemima besok sudah mulai bekerja. Oh, kenapa tahu? Saya lihat Pak di statusnya. Oh iya, karena kan ya kalau saya sama Bapak Gembala ya Bapak kadang saya memberitahu, Pak ini loh ini ya. Namanya kan sosial media, betul Bapak Ibu? Jadi kadang kami hanya melihat keadaan kalian, artinya mengetahui seperti itu. Ya, puji Tuhan kami bersyukur keluarga besar GSJA Anugerah Serang dalam keadaan yang baik. Kadang kami ingin memaksakan diri kami untuk berkunjung. Kemarin ke keluarga Ibu Gebi, ke Bapak Orlando hanya menelepon. Bapak Orlando juga mengungkapkan, mungkin Ibu Gebi sakit Bu Jen, saya lihat di TikTok katanya gitu statusnya. Nah inilah hal-hal yang membuat kami, aduh Pak, gitu. Ibu Marta aja tadi sama Pak Jackson saya bilang, kok tumben nggak pernah masuk di Zoom? Oh iya ya, katanya Ibu Marta gitu kan. Ayo dong masuk. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang tadi aku bilang, kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan, kita memang benar-benar akan digoncangkan oleh dunia keadaan sekarang ini ya. Haleluya. Ayat 24-25. Mendengarkan firman, melakukan sama dengan orang yang bijaksana. Tadi saya bilang orang yang bijaksana itu seperti apa kata firman Tuhan? Dia orang yang benar-benar bisa memikirkan hal-hal yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, sikap yang tepat untuk menyikapinya. Jadi keadaan seperti ini dia kembali. Saya bilang ke kaum muda beberapa hari yang lalu, bacalah firman Tuhan. Jangan kalian kaget kalau kalian sudah membaca firman Tuhan, apa yang kalian lihat sekarang, kejadian apa yang kalian lihat, seperti Ibu, karena sudah dididik dari kecil ya, sudah
firman Tuhan ini, apalagi waktu kita kelas kuliah, apa yang terjadi di dunia ini sudah diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi setelah ada sakit penyakit, kalian, oh iya, firman Tuhan sudah mengatakannya. Saya bilang ke kaum muda, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Janji-janji Tuhan 365 kurang lebih berbicara di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya katakan kalian, dunia kalian itu, dunia ini ada di genggaman kalian. Misalnya contoh saya bilang, ya saat kalian memegang HP ini, waktu kami dapat di penyuluh, ada Ibu Lasmi, Ibu Marta, saya hanya ingin membagi ya berbagi apa yang saya dapat. Ada di genggaman kita dunia ini, ya di situ kita melihat berbagai peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk, ya yang hoax, yang jelas, yang benar-benar ada. Jadi ada di genggaman kita. Saya bilang ke kaum muda. Jadi bagaimana kita menggunakan jari-jari kita, bagaimana kita berpikir bijaksana, itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 24, ayat 25. Jadi mendengar firman melakukan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Persoalannya apapun yang datang tetap teguh karena dasarnya benar-benar kokoh. Apapun yang datang persoalannya bisa kita selesaikan karena kita benar-benar berdiri di dasar yang kokoh. Ayat 26 dan ayat 27 tadi juga dikatakan mendengarkan firman dan tidak melakukannya apa? Penyebabnya persoalan menghimpit. Tidak berdaya karena dasarnya yang tidak kokoh. Ya, dua perbedaan dasar ini. Saya ingin memberikan persoalan menghimpit, ya. Persoalan menghimpit ini seperti apa? Beban yang bertumpuk. Jadi beban yang bertumpuk, satu belum selesai datang lagi. Dua belum selesai datang lagi. Tiga belum selesai datang lagi. 4 belum, 5 belum, datang terus. Persoalan yang menghimpit itu adalah beban hidup yang menumpuk, ya banyak sekali, ada onak duri di dalamnya. Saat kita tidak mendengar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, atau hanya mendengarnya dan tidak mau melakukan. Persoalan menghimpit, tidak berdaya. Suka lihat kan, bagaimana keadaanmu? Apa katanya? Hopeless lah, begini-begini. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Aku merasa ditinggalkan. Aku merasa keluargaku tidak peduli kepada saya. Aku benar-benar tidak berdaya. Aku benar-benar tidak ada teman di sekitar saya. Gitu ya. Keluargaku, papa dan mamaku, hari-harinya berantem. Itu menjadi persoalan yang menghimpit, tidak berdaya. Karena apa? Dasarnya itu yang tidak teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sore menjelang malam hari ini. Dua macam dasar kata kebenaran firman Tuhan. Biarlah kedua dasar firman Tuhan di sore hari ini kita bisa mengerti. Bagaimana kita menjadi orang yang teguh atau bagaimana kita menjadi orang yang mudah rapuh. Jadi kita mengoreksi diri kita sendiri seperti yang saya katakan tadi. Ya, Indonesia sudah merdeka. Kalau kita sendiri tidak mau memerdekakan diri kita sendiri, siapa lagi? Kutuk dosa sudah dimerdekakan. Tapi kalau kita mau tetap ada di dalam dosa, bagaimana lagi? Jadi kedua dasar ini kita lihat kembali di diri kita. Apakah saya sudah ada di dasar yang teguh atau saya masih ada di dasar yang mudah rapuh? Karena saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah mendengar. Atau karena saya hanya mendengar dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah tanpa memiliki dasar yang teguh, pastilah kita tidak akan pernah menjadi teguh dalam mengikuti Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sekali lagi, tanpa kita memiliki dasar yang teguh, kita pasti tidak akan pernah menjadi teguh dalam mengiring Yesus. Kita tidak akan menjadi teguh dalam pelayanan. Kita tidak menjadi teguh dalam bergereja.
tanpa kita memiliki dasar yang teguh. Jadi saya pastikan keluarga besar GSJ Anugerah Serang, mari kita memilih aja dasar yang teguh. Kalaupun kemarin kita mengoreksi diri, kayaknya saya masih ada di dasar yang rapuh. Firman Tuhan sudah datang di sore hari ini, firman Tuhan sudah saya sampaikan, biar Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kehidupan saya pribadi, juga kehidupan Bapak Ibu. Tetapi pastikanlah, mari kita memiliki dasar yang teguh, dasar yang kokoh, menjadi orang yang bijaksana, yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kalau kita terus belajar, marilah kita menjadi orang yang percaya, yang dewasa, orang Kristen yang dewasa, yang sudah siap makanan yang keras, bukan bubur lagi, meskipun bubur ayam, bubur Manado, itu masih nama bubur. Tapi kalau kita sudah makan nasi, menjelang malam hari ini, sudah malam ya, sudah gelap. Bapak Ibu, siapkan hatimu, minta Roh Kudus untuk beracara, untuk berkarya, mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Dua macam dasar, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Sudah datang sore menjelang malam hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk keadaan kami malam hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat, akal budi, Roh Kudus, untuk menjadi orang yang mempunyai dasar yang teguh, menjadi orang yang bijaksana Tuhan Yesus, untuk tidak goyah di berbagai macam keadaan saat ini, untuk tidak mudah goyah di berbagai macam pengajaran saat-saat ini Tuhan. Hanya memiliki dasar yang teguh, iman kepada Tuhan, menjadi orang yang bijaksana. Kami percaya, kami bisa dikuatkan, kami boleh mengambil sikap hati yang tepat untuk menyingkapi semua keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa saat ini. Kami satu dengan yang lain, baik keluarga, pastori, baik jemaat Tuhan boleh saling mengerti, dan kami bisa menjadi orang yang bijaksana dalam hal ini. Terima kasih Kau sudah memberikan hikmah akal budi bagi hamba-Mu, kesehatan, kekuatan bagi kami semua, dan kami percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kami menutup ibadah di malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, dan Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan. Dan persembahan-persembahan Tuhan, ajari kami untuk memberi dengan sukarela, dengan hati yang bersyukur Tuhan. Apapun itu yang kami persembahkan kepada Tuhan, biar untuk memperlebar kerajaan di muka bumi ini, terutama mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang mereka sudah siapkan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bahkan memberkati kembali jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya langsung serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan urapan kuasa Allah bekerja atas hidup kami Bapa. Melalui firman Tuhan malam hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sikirala balaba ya sikirala. Oh, sikirala mata kaya sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus bersama dengan kami dan mau memberkati kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Malam hari ini kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Biarlah malam hari ini kita percaya kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba yang melayani malam hari ini. Baik, malam hari ini kita akan berdoa syafaat, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pokok-pokok doa, mungkin doa pribadi, doa keluarga, atau apapun pekerjaan kita. Mari kita doakan sama-sama. Kalau ada yang mau berdoa, kita bisa disampaikan di sini dan kita doakan sama-sama. Ada yang mau menyampaikan doa, silakan buka mute-nya dan kemudian kita bisa doakan sama-sama. Ya Pak Pendeta, Ya, kita mohon doain dalam keluarga kita semoga selalu sehat semuanya gitu. Terima kasih. baik Bapak Ibu, kita doakan Bapak Susanto dan keluarga. Biarlah Tuhan akan memberkati keluarga Pak Susanto dan biarlah Tuhan menolong semua yang dikerjakan Pak Susanto. Ada lagi yang mau kita sampaikan untuk kita didoakan? Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita doakan buat teman-teman kita yang sedang sakit, yang baru sehat. Kita doakan istrinya Pak Putra yang baru melahirkan, ya. Biar Tuhan akan berkati, menyembuhkan bekas-bekas luka baik baru operasi bukan lagi secara online. Kita doakan supaya cepat berlalu pandemi ini ya, supaya kita bisa bertemu lagi dalam ibadah-ibadah kita. Ya. Mungkin masih ada lagi sebelum kita mau berdoa syafaat. Baik, nanti saya mohon Pak Andika yang berdoa untuk doa syafaat. Ya. Jadi kita doakan gereja kita, keluarga Pak Susanto, kemudian doakan istrinya Pak Putra yang baru melahirkan, kemudian doakan untuk situasi dan keadaan saat ini supaya kita bisa cepat bisa bersama-sama bertemu lagi dalam ibadah kita. Mari Pak Andika silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, adalah Allah yang penyelamat, penolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu setia kepada kami, memberi kami kesempatan di dalam hidup ini Tuhan untuk menikmati berkat-Mu. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami ke hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Susanto Tuhan yang merindukan untuk Tuhan senantiasa pelihara di dalam kesehatan. Kami juga mengingat keluarga-keluarga kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mohonkan pemeliharaan-Mu senantiasa tinggal diam bersama dengan kami. Tidak hanya dalam kesehatan kami, tapi terlebih lagi di dalam iman percaya kami. Sehingga kami tetap boleh berpegang dan bertumbuh kepada pengharapan kami di dalam keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami, peliharakan kesehatan kami Tuhan di masa-masa yang sulit ini, di dalam pandemi ini Tuhan. Kami mau berusaha untuk menjaga keberadaan kami dengan menerapkan protokol kesehatan yang kami ikuti Tuhan. Tapi terlebih kami mohon perlindungan dari-Mu saja Tuhan, memeliharakan kami, segenap isi rumah kami, Amin, Bapak. istri kami Tuhan. Semua saudara-saudara seiman yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami rindu kasih setia-Mu, kesehatan pemeliharaan-Mu menyertai kami. Dan kami boleh melihat hari yang ke depan akan menjadi lebih indah lagi ketika Tuhan berkenan menyelesaikan COVID ini, pandemi ini boleh selesai dari kami ini Tuhan. Dan kami boleh mengerti dan belajar mengenal kehendak-Mu Tuhan melalui setiap peristiwa di dalam hidup kami, juga di dalam peristiwa wabah COVID ini. Biarlah kehendak dan rencana-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, dan kami semakin mengenal Engkau dan bergantung hanya kepada Engkau saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mengingat Pak Putra dan keluarga, istri yang kemarin sudah Tuhan anugerahi seorang putra Tuhan. Kasih-Mu kiranya menyertai keluarga ini Bapak, terlebih untuk kesehatan anak dan istrinya. Semakin hari boleh semakin sehat dan kembali ke dalam aktivitas sehari-hari, dan anak yang Engkau anugerahkan ini boleh Engkau berkati, Engkau pimpin dalam keluarga ini untuk menjadi anugerah yang indah bagi keluarga, terlebih bagi rencana kehendak-Mu bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dengan segala yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak ini Tuhan. Kasih-Mu memeliharakan keluarga Pak Putra Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami juga mohon perlindungan dan pertolongan-Mu menyertai keluarga-keluarga jemaat-Mu di gereja kami Bapa. Dalam kondisi yang saat ini kami memerlukan, kami mengingat saudara-saudara kami yang terdampak dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan usahanya Tuhan karena wabah ini. Kami mohon Tuhan tolong, ajar kami untuk boleh berharap akan pertolongan-Mu saja. Dan kami boleh melihat kelegaan dari-Mu Bapa. Tolong kami ya Allah. Berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, juga pendidikan anak-anak kami Tuhan. Berhalang dengan wabah ini. Bahkan kami boleh melihat melalui kondisi pandemi saat ini, kami menemukan hal-hal baru, semangat baru, kemampuan baru untuk hidup lebih mengenal Tuhan dan lebih memuji, memuliakan nama-Mu melalui setiap peristiwa hidup kami. Kami merindukan kami kembali boleh bersekutu secara fisik, bertemu dengan saudara-saudara kami. Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Kami mohon kepada-Mu Bapa, ini seru doa kami, tolongan-Mu kami nantikan Bapa, supaya gereja-Mu ini semakin tumbuh di dalam anugerah-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Allah, sumber pengharapan dan pertolongan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memuji kebesaran, haleluya,
ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah diberkati lewat ibadah kami, baik dalam puji-pujian kami, baik dalam pemberitaan firman Tuhan, doa syafaat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Ike, Bapak Santo, Ibu Meike, Ibu Lastri, ada Ibu Lasmi, ada Bapak Putra, ada Ibu Yeli, ada Bapak Jackson, dan Ibu Marta, ada Bapak Andika, Ibu Lois, ada Ibu Roslin, ada Panda Devi, ada Chandra, ada Rahel, ada admin juga semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami Bapa. Kami mau menutup ibadah kami walaupun hanya melalui Zoom pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa semua, berkati juga jemaat-jemaat muda. Kami bersama-sama dan bersatu hati memajukan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dan mau menutup dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu semua, siapkanlah hatimu untuk terima berkat ini. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput mereka yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Dan saya ingin mau ingatkan dalam pengumuman minggu depan, ya kita tunggu informasi lagi. Kalau kita masih Zoom seperti ini, nanti kami akan informasikan lagi. Tetapi apabila ada informasi yang lain, kalau kita mau sudah ada izin atau izin dari baik dari pihak Kopassus ataupun yang dari pihak Mangga 2, tempat ibadah Mangga 2, Bapak Ibu nanti kami akan informasikan. Ya, demikian penyampaian dari kami. Bapak Ibu, ada satu yang kami mau sampaikan, yaitu di bulan Desember, kami belum bisa tentukan untuk tanggalnya. Kami ada baptisan air, ya, ada persiapan baptisan air. Jadi ada siapapun yang belum menyerahkan dibaptis, boleh mendaftar kepada kami mulai dari saat ini. Oleh karena ada beberapa kali kita harus belajar tentang baptisan air. Ada satu yang sudah mendaftar, ya, Saudara Chandra, ya, sudah mendaftar kepada kami untuk rencana dibaptis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, apabila ada anak-anak kita, ada teman-teman kita yang mau
dibaptis mau menyerahkan hidupnya, mari sampaikan dan kemudian kita persiapkan untuk kita bisa melakukan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan saya mohon buka apa namanya, Ibu Roslin, Bu Debi, ayo kita buka. Yang bisa foto semua sekali siapa sih? Ada yang bisa foto semua? Nggak bisa ya? Ada loh biasanya. Nanti coba saya foto dulu ya. Bapak Ibu bisa buka semua foto videonya. Ayo, Ibu Roslin, mana fotonya? Videonya? Pak Andika, Ibu Luis, Panda, Rahel, yang belum buka videonya. Aduh, ada si Dede. Ayo. Mana ini? Ayo, satu lagi, Roslin. Rahel buka lagi. Ayo, satu lagi kita mau foto. Ayo, Ibu Roslin. Ada juga ya. Oke lah. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati semua ya. Saya sudah mau menutup untuk rekaman recordingnya.